Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus, oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman melalui ibadah online ini. Setelah 1 minggu lamanya Engkau menjagai, menyertai dan melindungi kami dan keluarga kami. Ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan kebetulan, karena Engkau sendiri ingin memberkati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya ketika firman-Mu disampaikan, firman itulah yang menyegarkan jiwa kami. Firman itulah yang menyembuhkan. Firman itu yang membuka jalan tidak ada jalan. Dan kami percaya Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan tentunya saya sangat senang karena setelah 1 minggu ini pastinya banyak pertolongan Tuhan, banyak penyertaan Tuhan. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, itu adalah anugerah, itu adalah pertanda bahwa Tuhan terus menjagai kita, pertanda bahwa pasti Tuhan masih punya banyak rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dan tak lupa, apabila ada saudara yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami sangat senang, berharap bisa ikut juga diberkati, dan yakinlah ini bukan suatu kebetulan, tapi karena memang Tuhan ingin memberkatimu, ingin memberkati kita semua. Kita tetap sehat. Tak lupa kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kita masih tetap pakai masker, biasakan jaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan, dan kalau enggak perlu-perlu banget, biarlah kita lebih banyak di rumah begitu. Dan juga tidak lupa harus sering-sering cuci tangan, bukan? Nah, semoga kita tetap sehat sampai saatnya pandemi ini berlalu, kita menjadi lebih sehat dari sebelumnya, sebab Tuhan memberkati kita. Pada hari ini kita akan berbicara tentang mata. Mata, ya, mata untuk melihat. Bukan mata-mata, bukan mata sipit, bukan main mata, bukan juga air mata, tetapi mata untuk melihat. Dan kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu ditulis dalam Lukas bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata adalah jendela tubuh, sebab semuanya bisa dilihat melalui mata. Ya, jadi mata itulah untuk melihat. Bisa kebayang nggak tuh kalau seandainya kita hidup tanpa mata, begitu ya? Tanpa mata tentunya hidup jadi nggak bergairah lagi, ya. Tanpa mata kita seakan-akan kehilangan sesuatu untuk hidup, karena dengan mata kita bisa melihat tentang keindahan, kita bisa melihat tentang ciptaan Tuhan, dan banyak yang bisa kita lihat melalui mata. Nah, namun kita akan baca dalam satu ayat di dalam Mazmur tentang Tuhan yang mempunyai mata dan telinga. Mazmur pasal 94 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Mazmur bilang dia Allah yang memasang telinga, masa nggak bisa mendengar? Dia Allah yang membentuk mata, masakan tidak bisa melihat? Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang gitu ya, kita merasa sendirian,
terutama kalau kita sedang dalam keadaan kesulitan, kalau kita lagi depresi, lagi sensi begitu ya, atau kadang-kadang kita ada masalah, kita berdoa, terus kayaknya kok aduh di mana Tuhan, aduh kayaknya kok begitu berat hidup gitu ya, aduh kayaknya kok masalah itu banyak bener gitu ya, kayaknya begitu tertekan, sedih, mau nangis juga nangis sama siapa, mau ngadu sama siapa, udah berdoa gitu. Nah, hari ini tadi yang kita baca, ternyata bahwa Tuhan itu melihat kita. Ya, pemazmur bilang, ternyata Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Ya, jadi kita baru sadar lagi bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, kenapa begitu? Karena Allah itu bagaikan Bapa, Dia akan terus mengawasi kita. Jadi ketahuilah, kalau suatu ketika kita sedang sedih atau kita sedang merasa sendiri, bahwa sesungguhnya Tuhan melihat. Ya, ketika kita sedang memikirkan kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita, sesungguhnya Tuhan mendengar. Mungkin ada maksud Tuhan, mungkin ada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Maksud Tuhan itu kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang Dia ingin mendidik supaya kita lebih sabar, Dia ingin mendidik supaya kita lebih tekun, Dia ingin mendidik supaya kita lebih rendah hati, Dia ingin mendidik supaya kita lebih berharap sama Dia. Ya, ketahuilah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu pemazmur bilang, Dia yang taruh telinga, masa Allah tidak mendengar? Dia yang taruh bikin mata sama kita, masakan Allah tidak bisa melihat? Dan kenyataannya, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu suatu kepastian bahwa Allah tidak meninggalkan kita selama kita sudah menjalani hidup. Dan untuk yang akan datang, Dia berjanji bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang terus mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang itu mata itu adalah jendela tubuh. Ya, jadi mata itu sangat penting banget. Seandainya kita memandang kepada sebuah ciptaan Tuhan, atau kita melihat gunung yang tinggi begitu ya, tentunya kita merasa sekarang bahwa Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau ciptakan gunung begitu hebat, begitu tinggi, dan Engkau adalah penciptanya. Lalu kita mulai bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itulah yang maha kuasa yang menciptakan. Nah, ketika kita mulai bisa mengucap syukur, ya, ketika kita mulai merasakan bahwa Allah yang maha kuasa itu bisa menciptakan gunung dan alam semesta, lalu apakah Tuhan tidak bisa memelihara kita juga? Tentunya Tuhan akan peliharakan kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti si pemazmur, dan juga sama seperti apa yang tadi kita bicarakan bersama. Jadi ketika kita memandang, kita lihat ciptaan Tuhan yang begitu hebat, ya, dan kita mempercayai bahwa Tuhan bisa menciptakan yang besar itu, masakan Tuhan juga tidak bisa memelihara kita. Nah, pemazmur bilang, ketika aku ada masalah, ketika kulihat ciptaannya yang begitu hebat,
dari sanalah pertolonganku, yaitu si pencipta itu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa itu yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya bahwa Allah akan terus menjagai kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Demikian juga mata, kata Rasul Paulus, kalau engkau lihat yang baik, maka tubuhmu jadi baik. Tapi kalau engkau melihat yang buruk, engkau melihat yang jahat, engkau melihat yang najis, maka hati kita melalui mata akan tercemar dan terbawa untuk melakukan dosa dan melakukan kejahatan. Jadi begitu harus kita berhati-hati dengan mata kita, ya. Bagaimana kita menggunakan mata kita, apakah untuk kebaikan atau kita salah menggunakannya, lalu hati kita jadi tercemar melalui apa yang kita lihat dengan mata. Bahwa mata itu adalah pelita tubuh, kata Rasul Paulus. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, melalui mata, melalui penglihatan, Tuhan juga bisa melakukannya sehingga kita menjadi beriman. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, Abram saat itu sudah diberkati. Bisnisnya, pekerjaannya berhasil. Ya, domba, kambing domba, peternakannya dan apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya jadi berhasil. Namun ada satu hal yang dia masih merindukan, yaitu dia belum diberikan keturunan. Sampai-sampai dia sempat berpikir, masakan semua yang Tuhan berikan ini harus diberikan kepada hambanya Eliezer. Lalu Tuhan bilang tidak, nanti keturunanmu. Dan yang kita baca itu, Tuhan mengajak Abram, keluarlah dari rumahmu, coba kau lihat. Lihat dengan apa? Pakai mata bukan? Nah, coba kau lihat bintang-bintang di langit. Begitu banyaknya bintang-bintang. Coba engkau lihat dengan matamu pasir yang di tepi pantai. Begitu banyak, sebanyak yang engkau bisa hitung. Nah, itulah nanti keturunanmu. Jadi seperti tadi kita katakan, ya, ini adalah yang terakhir, bahwa dari mata Tuhan juga bisa melakukan sehingga timbul iman. Dan Abraham atau Ibrahim atau Abram menjadi percaya, ya, walaupun saat itu secara logika usianya itu sudah lanjut. Secara logika istrinya juga sudah, maaf ya, mati haid. Jadi udah nggak mungkin lagi. Tapi dia tetap berpegang bahwa Tuhan yang berkata begitu. Ya, dia menyuruh melihat begitu banyak bintang-bintang, begitu banyak pasir di tepi pantai, dan Allah bilang, begitulah nanti keturunanmu banyaknya. Lalu Abram percaya. Karena Abram percaya, lalu itu diperhitungkan menjadi suatu kebenaran. Artinya apa yang dipercayai Abraham dan itu terjadi. Walaupun itu di luar logika, di luar kepikiran,
Tuhan yang Maha Kuasa, Dia tidak terbatas dengan segala permasalahan kita. Dia tidak terbatas dengan segala persoalan kita. Bahkan kita pun diciptakan oleh Dia. Jadi belajar dari Abraham juga melalui mata kita. Biar apa yang kita lihat, justru itu juga membuat kita menjadi lebih kuat dalam iman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam keadaan seperti sekarang ini, bukankah banyak hal-hal yang kalau kita pikirkan melalui logika seakan-akan tidak mungkin, seakan-akan sulit, seakan-akan lama, seakan-akan sangat tipis sekali kemungkinannya, bahkan jangan-jangan hopeless gitu ya, tidak ada harapan. Tetapi ketahuilah ya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebegitu matamu melihat betapa Tuhan menciptakan hal-hal yang dahsyat, biar kiranya imanmu menjadi kuat seperti Abraham juga. Walaupun dia merasa itu tidak mungkin, dia tetap kuat, dia tetap berpegang dalam imannya bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia imani, lalu Tuhan menjadikan menjadi suatu kebenaran. Dalam menghadapi apapun, ya seperti tadi kita katakan, terkadang kita merasa sedih, terkadang kita merasa sendiri, terkadang kita merasa seperti ditinggalkan, terkadang kita merasa bahkan Tuhan sendiri begitu jauh. Padahal dikatakan oleh pemazmur, Dia itu melihat kita. Dikatakan Dia itu mendengar setiap keluhan kita. Bahkan ada ayat berkata, setiap air mata yang jatuh itu begitu berharga, yaitu sehingga seakan-akan Tuhan tadang di dalam kirbatnya. Bayangkan kalau sampai ketika engkau datang sama Dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan Tuhan tolong, apalagi air mata harus jatuh, ketahuilah seakan-akan Dia jaga itu air mata. Artinya begitu berharganya, bahwa air matamu bukan sekedar air, tetapi itu adalah 99% adalah rasa di dalam hatimu. Tuhan satu-satunya yang paling setia dan yang senantiasa bersama dengan engkau. Jadi yang terakhir adalah bahwa melalui mata, biar kiranya kita lihat dan timbul menjadi iman yang kuat. Itu sebabnya ketika dikatakan oleh Lukas pasal yang ke-11, mata itu jendela tubuh, mata itu pelita tubuh, jangan sampai kita salah melihat. Dan kita pastikan, Tuhan, ini aku Tuhan, mataku adalah mata bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami penjelasan tentang indera yang Kau berikan. Ternyata semuanya itu ada maksud dan tujuan agar kami senantiasa mempercayai, agar kami senantiasa mengucap syukur, agar kami bisa melihat betapa dahsyat, betapa berkuasanya Engkau, sehingga kami tidak menjadi ragu-ragu lagi, sehingga kami tidak merasa sendiri lagi, sebab Engkau pun melihat kami, Engkau pun mendengar setiap keluhan kami, karena Engkau peduli, Engkau mengasihi kami. Memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah online ini Tuhan, ataupun mungkin yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati. Sesungguhnya Engkau kenal kami, Engkau tahu permasalahan kami, dan Engkau adalah jawaban atas setiap kehidupan dan kesulitan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap pribadi, berikan kesehatan, berikan umur panjang, dan Tuhan Engkau juga Tuhan menjagai kami untuk seminggu yang akan datang.
Apapun yang kami kerjakan, apapun yang Kau percayakan untuk kami lakukan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu Tuhan. Dan kami percaya apapun yang Kau berikan, itu adalah anugerah yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku